Sampai mau seberapa ya? Full. Lagi dikit lagi. Nggak enak kalau nggak full. 3 husu samain deh biar afdol. Iya, tersangkainnya berat sebelah. Sampai luber ya. Alhamdulillah, Allah nikmatnya ya. Ini mau anda taruh nggak jadi minum lagi. Enak. Karena jadi ikut. Sampai lupa ya kita nggak mau buka-buka nih. Kita buka dulu. Nggak bisa lepas ini. Ada lemnya kan. Enak. Masya Allah, si Tafa. Gimana? Buka. Kita buka dulu, nyapa dulu. Oh iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa kembali lagi menyapa Para pemirsa di rumah. Lama nih vakum ya. Setanah air. Iya, kita udah lumayan nih, sampai kangen kita ngeliat kamera. Kemarin ngabisin stok aja ya. Iya, benar. Gimana Ustaz? Ya? Sehat Ustaz? Alhamdulillah. Insyaallah. Panggil Ustaz Antum gimana ya? Oke. Bro Jamil kayaknya nggak ada gelas coklat lah deh. Ya Allah, kayak gimana? Ini enaknya Masya Allah nih. Iya nih. Nah ini dari Tafa Coffee, produk barunya Yan, Coco Belgian coklat. Jadi nggak ada kopinya. Untuk yang produknya sekarang nih. Terus jadi, Belgian coklat sama susu aja Mil ya. Ini biasanya ini juga Yan yang promosiin kita kali ini insya Allah. Oh, ada giveaway juga dong? Iya, ada giveaway. Jadi giveaway ini kita rutinin insya Allah. Mudah-mudahan Allah mudahin ya rezeki buat kita. Dan juga buat para pemirsa lah yang ikutan ya. Biar berkah ya semuanya biar ya. Saling kita tuh menumbuhkan rasa ukhuwah kita kan, saling bagi-bagi rezeki lah. Nah ini yang promosiin kita ya hadiahnya lumayan alhamdulillah 500.000. 500k. Iya untuk satu orang. Seperti biasa nanti ada gamenya lagi ya. Apa tuh? Nah gamenya nanti kita akan kasih tahu trik-triknya, bukan trik sih ya. Apa cara-caranya lah. Kayak kemarin, kalau kemarin kan logo Ibnu Umar tuh ada berapa? Karena yang promosiin kan Ibnu Umar, pusat Ibnu Umar. Nah kalau dari Tafa Coffee ini, ntar kita kasih tahu nanti seperti setelah apa? Yang satu ini, gitu. Biasa kan dulu gitu nah. Muncul iklan Tafa Coffee. Nah Yan, sekarang kita ini ya para pemirsa, kita beritahu nih cara gamenya. Untuk video kali ini sebenarnya sih hampir sama yang kemarin yang dipromosiin oleh Pusaka Ibnu Umar. Hampir sama apa sama? Ya hampir sama lah, cuman beda caranya aja. Oh, mereknya juga beda nih. Mereknya juga beda. Kalau kemarin kan semuanya kita taruh di DM. Iya. Ya, komen di YouTube kita matiin. Nah, sekarang untuk para pemirsa yang ikutan giveaway dari Tafa Coffee ini ya, produk barunya, coklatnya ini. Jadi caranya tetap sama, hitung berapa kali logo ya dari Tafa Coffee ini muncul ya di video ini ya. Ingat ya di video ini para pemirsa. Kemudian simpulan dari hasil kita topik kita ya. Dari topik kita kali ini. Jadi untuk saling berbagi manfaat juga, bukan ambil hadiahnya aja, tapi bisa mendapatkan manfaat dari video kali ini. Oke. Nah, Yan, jadi jumlahnya nanti yang logo nanti akan muncul nih ya di atas, di kiri, di bawah, di mana-mana lah. Diperhatiin. Itu ditaruhnya di DM. Jumlah logonya. Oke. Itu dikirim ke DM kita Tri Arabian Brothers ya, yang ada di bawah ini. Atau yang udah ikutin Instagram kita. Nah, untuk kesimpulannya itu tidak di DM seperti video kemarin, tapi dikirimnya ke YouTube, tetap ditulis di komen. Komen YouTube. Iya. Okay. Jadi jangan sampai ada yang tulis jumlah logonya di YouTube. Bocoran dong. Iya, karena langsung kita hapus kalau dia tulis komen. Sayang ya. Iya. Mau benar mau salah tetap kita hapus aja. Yang tulis di mana?
di YouTube di komen jumlah, YouTube ya. Untuk jumlah logo nih nanti akan muncul. Tapi kalau kesimpulan aja yang di YouTube itu aman, nggak kita apa-apain. Oke. Dan seperti biasa, waktu yang kita berikan berapa Mil sekarang? Tetap seminggu? 2 minggu deh biar banyak. 2 minggu. 2 minggu lagi sekarang. Oke. Nambah. Lumayan nih, bisa ya. Ada orang yang belum. Bisa ini nggak edit jawaban? Nah, bisa kali ya. Kalau dia ngerasa salah nih terus dia hitung lagi. Hitung atau pengen kasih kesimpulan yang lebih bagus atau apa juga. Kasih kesimpulan secakap mungkin. Iya. Panjang nggak apa-apa, yang penting cakep. Betul. Nanti akan kita posting juga. Seperti kemarin ya. Posting di Instagram mohon ya. maaf nanti postingannya kita ya rapi-rapihin lah. Kata-katanya mungkin tidak sesuai tapi sama kok maknanya insyaallah. Insyaallah. Dan kita tag kesimpulan yang paling bagus insyaallah. Kita tag ininya di Instagram media gitu. Kalau pemenang di Jakarta dapat bonus coklat Tambahan ya. Wah, boleh tuh. 1 liter. Insyaallah minum ini nggak perlu makan siang kalau minum aja. Zuhur ya kayak kita sekarang nih. Kenyang. Masih kenyang ya. Insyaallah. Ih, tadi aja sampai nggak mau lepas. Seger, ya nggak? Tadi aja sampai nggak mau lepas tuh gelasnya. Udah kenyang, seger. Enak ya Masya Allah. Jangan lupa pakai es batu biar lebih apa? Nendang ya. Nendang. Oke, kita mulai. Kan, kita ulangin ya, hadiahnya 500.000 nih. Ya, gitu ya. 500.000 nggak lebih besar dari yang kemarin, tapi jangan lupa yang sekarang dapat ini buat yang Jakarta. Jakarta, area Jakarta ya. Untuk yang selain Jakarta, dengan duit 500.000-nya bisa neraktir orang Jakarta. Enak dong, neraktir kita aja, neraktir kita. Jadi kita ulangin lagi ya, untuk program giveaway ini kita rutinin lah. Ya bisa sebulan sekali atau 3 minggu sekali ya, biar kalau tiap minggu sekali Ahi Sofyannya kesian. Belum jadi soalnya rumahnya. Jadi kita rutinin insyaallah tiap bulan lah, paling lama sekali insyaallah. Iya insyaallah. Kita lihat dari produk yang memberikan sponsor ke kita, mungkin 1 juta, mungkin 500.000, 300.000. Mungkin lebih dari itu. Mungkin lebih dari itu, kita nggak tahu ya. Iya. Rezeki dari Allah untuk kita semua insyaallah. Nah sekarang kalau produk ada yang mau naruh produk, mau ngasih sponsor ke kita, sorry ralat. Kalau yang kalau produk yang mau beriklan di kita nih, di kita bisa ya. Ya udah, berarti kita DM ke kita aja ya. DM ke kita bisa. ada email kan. Bisnis for email kan ada tuh. Bisnis for email. Oh iya. Oke. Ya. Oke, yang kita bahas masalah usaha ya. Usaha agar diberikan tentunya kesuksesan oleh Allah Subhanahu wa taala. Usaha ya, astagfirullah. Usaha amalan. Ini tentang usaha itu agar sukses tuh dengan apa kan? Tadi kata antum ya. Ada beberapa amalan ya yang mesti kita jaga, karena dengan amalan ini insya Allah Subhanahu Wa Taala baik jaga usaha kita, berkahi. Kemudian apalagi di masa pandemi gini nih, usaha kita tuh bukan dijaga aja, bahkan tetap diberikan keberkahan. Kadang orang pada turun, malah rezeki kita nih diberi. Nah itu yang anda mau tuh itu tuh. Udah lagi gini bukannya malah sepi malah rame. Masya Allah, amin. Itu semua orang mau tentunya. Nah apa tuh amalan-amalannya? Di antaranya ya, amalan-amalan yang mesti dijaga nih oleh para pengusaha. Yaitu di antaranya yang pertama, dia harus bangun pagi. Pengusaha apa semua yang mau kaya? Ya kita harus bilang pengusaha, karena kalau dia nggak usaha udah di luar kategori. Walaupun kerja juga ya usaha ya, pengusaha disebutnya. Dia mau jualan kecil-kecilan, besar, baru bisa masuk ke kategori 3 amalan ini agar usahanya tersebut berkah. Kalau dia nggak jalanin usahanya, berarti kan dia nggak ada ikhtiar, nggak disebut pengusaha. Gitu. Iya. Iklan dikit lah. Kita bahas tentang pengusaha. Maka di sini kita bahas masalah pengusaha yang sedang menggeluti lah usahanya tersebut. Nah, ada 3 amalan, di antaranya yang pertama ya, itu dia harus bangun di pagi hari. Bahkan keutamaan di pagi hari ini ya sampai oleh Rasulullah SAW diucapkan ya,
kalau lagi datang bulan yang mulia yaitu bulan Ramadan, yaitu mendapati keberkahan ketika dia melakukan amalan di sahurnya. Tasaharu fa inna fis sahuri barokah. Bersahurlah kalian karena di dalam sahur itu ada keberkahan. Ini efek orang yang bangun pagi. Kan sahur itu di pagi hari ya, sebelum azan subuh itu lebih pagi itu sudah mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita udah bisa lihat tuh mau puasa Ramadan atau mau puasa sunnah Senin Kemis ya. Atau puasa-puasa lain yang dirutinkan di tiap bulannya ya. Itu orang yang sahur sampai nggak sahur kelihatan kualitas puasanya ya. Iya enggak? Jam 10 itu udah males-males. Apalagi dia sambil aktivitas di luar. Ini contoh dari sisi kecilnya lah ya. Masalah orang yang bangun di pagi hari, di antaranya misal melakukan amalan sahur ya bagi yang puasa, itu mendapatkan keberkahan yang banyak di hari yang dia akan lewati. Beda lah, udah terlihat jelas kualitas puasanya orang yang sahur sama yang enggak. Kemudian juga bagi yang tidak puasa, bangun di pagi hari itu sangat-sangat diberkahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di sini ya di dalam hadisnya, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku di dalam apa? Waktu paginya. Bukuriha nih waktu pagi ya. Jadi orang yang sholat subuhnya nggak berjamaah itu udah otomatis. Ya, biasanya tuh baru masuk jam 10 udah pusing. Ada kerjaan ini nggak beres, itu ada aja permasalahan. Iya. Ya, itu pagi harinya dia udah nggak pegang nih kuncinya. Oh, bangunnya kesiangan. Bangunnya kesiangan. Itu baru satu amalan loh yang dia lewati di pagi hari. Ya, sholat subuh. Otomatis kalau yang wajibnya dia tinggalin, sholat subuhnya nih, otomatis juga zikir ba'da sholahnya, apalagi zikir pagi petangnya, ya, apalagi sholat syuruknya, ya kan? Itu akan banyak ya, melewatkan keutamaan-keutamaan. Sehingga Rasulullah SAW menyebutkan, Allah mabarik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku yang bangun di pagi hari. Kenapa? Karena bayangkan orang yang sholat subuh berjamaah, orang yang melaksanakan sholat qobliyah fajar akan mendapatkan apa? Dunia dan isinya. Iya. Sampai-sampai yang dikatakan ya, kalau orang munafik itu tahu ya keberkahan yang ada di dalam atau keutamaan merangkak itu akan dia lakukan untuk mendapatkan sholat subuh dan juga sholat isya berjamaah. Tapi memang benar tuh anak kadang-kadang kalau pagi aktivitas gitu ya. Setiap itu kalau pas sholat subuh di masjid, habis itu pulang terus melakukan kegiatan segala macam tuh udah segala macam udah hampir selesai semua tuh baru lihat baru jam 8 ya. Jadi tapi beda kalau anak kesiangan baru wah ini nggak kepegang semua tuh. Yang nanti ya Allah udah jam 10, jam 11 bentar lagi zuhur. Berarti keberkahannya pagi itu memang. Iya. Itu baru sholat subuh. Tadi kan kita bahas masalah orang yang ninggalin banyak keutamaan. Begitupun juga orang yang menjaga. Makanya Rasulullah tadi mendoakan kan mendapatkan keberkahan di pagi hari. Belum lagi dia mencari rizki. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan kan di surat Al-Jumu'ah ya. Ini salah satu perintah. Fantashiru fil ard. Menyebarlah kalian di muka bumi. Itu disuruh kita pagi-pagi ya agar mendapatkan keberkahan. Jadi jangan juga kita sholat subuh berjamaah kemudian zikir pagi petang atau zikir ba'da sholat, zikir pagi petang, habis itu kita tidur lagi. Jangan, itu hal yang kurang disukai. Bahkan sebagian ulama ya itu menyebutkan sampai makruh ya tidur habis. Oh, ada yang memakruhkan. Iya, ada yang memakruhkan. Karena tadi pagi ini adalah waktu yang sangat berkualitas. Jadi orang yang ingin sukses bukan di setiap bulan, setiap tahunnya, bukan. Terkadang kan perusahaan tuh dibagi hasilnya tuh setiap bulan ada hasil, setiap tahun ya gak? Iya. Ini enggak, setiap hari kita bisa nilai kita nih sukses atau enggak dengan apa di awal ya, kita bangun di pagi hari. Berarti begitu kalau kita ketiduran, waduh kita nggak sukses nih. Bisa jadi karena tadi mendapatkan salah satu doa ya dari Rasulullah SAW agar diberkahi pagi kita. Dan juga yang orang yang bangun di pagi hari ya atau pemirsa
Itu orang yang bangun di pagi hari itu kelihatan ya, dia tuh banyak ide-ide yang fresh yang bisa dia berikan baik ke perusahaannya ya, ataupun juga untuk usaha dia sendiri. Itu ide-ide biasanya bermunculan di pagi hari. Iya. Gitu. Bisa Tapi kita rasain ya, emang pemirsa pagi semuanya. hari ini di syaratnya malamnya harus Tidur. kenyang tidurnya. Makanya kan Rasulullah SAW memberikan sunnah ya, kalau kita itu habis sholat isya itu sebaiknya langsung beristirahat. Karena hikmah bisa bangun pagi tadi mendapatkan keberkahan, bisa sholat subuh berjamaah, dan juga di sisi lain dia bisa menjaga sholat tahajudnya. Yang dimana kita tahu kan Allah Subhanahu Wa Taala itu turun di sepertiga malam untuk mengabulkan doa orang-orang yang sedang meminta ya di sepertiga malam. Jadi syaratnya kita juga harus jaga tuh apa yang disebut dalam bahasa gitu tuh quality time ya. Harus kita jaga. Malamnya istirahatnya itu harus enak. Doa sebelum tidur, ketika bangun itu juga harus dijaga semua agar paginya pun segar. Tapi kalau malamnya begadang, gimana mau fresh paginya kalau tidurnya kurang. Ya. Itu amalan yang pertama ya. Jadi kita harus betul-betul usahakanlah jaga masalah waktu pagi ini. Ya, karena itu menjadi kunci sehari kita sukses atau enggaknya. Ya. Kemudian yang kedua ya adalah bersedekah. Ya. Untuk menjadikan usaha kita ini dijaga, bahkan dibuat kaya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan amalan-amalan ini. Di antaranya yang kedua adalah bersedekah. Bersedekah bikin kaya ya. Iya, dengan bersedekah. Ya. Jadi kita ketahui ya bahwa sedekah ini banyak sekali hadis-hadis yang menyebutkan tentang keutamaannya. Ya, baik menghapuskan segala dosa, inna shadaqah tudfi'ul khati'ah ya, kama yudfi'ul ma'un nar. Ataupun juga hadis-hadis lain yang menyebutkan panjangnya umur. Ya, bukan dari hartanya aja kita dibanyakan, umur kita pun dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kita memperbanyak sedekah. Ya, jadi kan sedekah ini kan banyak keutamaannya. Ya, amalan yang kedua yang bisa buat orang ini dijaga, diberikan kesuksesan, dibuat kaya raya. Ya. Bahkan ya sekarang ini ya di saat zaman pandemi ini ya, itu tentunya harusnya menjadi perhatian kita lebih, atau bagi para pengusaha, baik ketika kita diuji usaha kita ataupun enggak, dalam hal masalah bersedekah di masa pandemi ini itu harusnya menjadi perhatian khusus untuk bagi para pengusaha. Ya, harusnya di masa pandemi ini dia harusnya semakin royal untuk sedekah. Sekarang kalau kondisinya gitu kan, wah nih nggak ada pemasukan nih duit kalau sedekah. Insya Allah dengan sedekah itu bisa menjadi kunci. Di antaranya firman Allah ya Subhanahu wa Ta'ala di surat Al-Balad. Ya, di antaranya ayat yang ke-14, it'amun fi yaumin dzi masghabah, yang artinya ya memberi makan pada hari kelaparan. Di sini disebutkan. Maksudnya tuh gimana? Orang lagi pada kelaparan kok kita malah memberi, apalagi kita juga yang terkena dampaknya. Ya. Nah tentunya ini ya la yukallifullahu nafsan illa wus'aha ya, sesuai dengan kemampuan kita. Ya walaupun sedikit tidak apa-apa kita usahakan, karena ya bisa dibayangkan ya di sini banyak sekali para ulama menjelaskan tentang surat Al-Balad ayat 14 ini ya, tentang dzi masghabah ini, di hari kelaparan ini. Jadi para ulama hampir semuanya, Ibnu Katsir ya menjelaskan, yaitu kualitas orang yang bersedekah di saat sulit itu sangat-sangat luar biasa. Ya bisa dibayangkan sekarang di sini disebutkan ojek online itu sangat sulit sekarang ya. Iya. Sampai ketika akan ada PSBB lagi, wah pada teriak atau gimana sepi ke masa dulu. Iya. Ya, bahkan sudah saat sekarang aja udah mulai dilonggarin, tetap subhanallah memang masih pandemi. Orang masih ada trauma untuk boncengan ya. Kemudian untuk pesan makanan di luar itu masih trauma, bersih atau enggak. Banyaklah terkena dampaknya ya. Kemudian juga pekerja-pekerja bangunan ya banyak yang di PHK karena mungkin modal yang takut tidak berputar segala macamnya, ini dan itu. Nah sehingga ya
saat-saat seperti inilah kalau kita diberikan kelebihan rezeki walau hanya sedikit saja kita bisa sisihkan, itu kita berikan kepada orang-orang yang membutuhkan ya pada saat pandemi ini, maka itu bisa menjadi kunci keberkahan, bahkan bisa dikali lipatkan. Mungkin usaha kita sekarang sedang dicoba nih oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi karena kita ingat kepada orang-orang yang sulit ya, dan kita ada celengan berapa, apalagi yang sulit ini adalah saudara-saudara kita, terlebih lagi orang tua ya. Kita bantu, mudah-mudahan itu bisa menjadi apa? Solusi bagi kesulitan kita atau menjadi jalan keluar. Jadi kan untuk masalah orang yang betul-betul krisis ya tadi. Iya, yang cari makan susah kan gimana? Apalagi dia sampai harus bersedekah, maka ada amalan-amalan yang bisa memudahkan dia, bisa menggantikan poin yang kedua ini sedekah, bukan dengan harta yang kasat mata yang ngasih. Dan amalan-amalan lain bisa itu bernilai sedekah. Nah, apa itu tuh? akan kita bahas ya yang ketiga. Nah, kita masih yang kedua ya. Jadi dalam masalah keutamaan sedekah ini ya, diantaranya Ibnu Qayyim juga menjelaskan ya, banyak sekali keutamaan. Diantaranya itu adalah bisa menghindarkan kita dari kematian yang jelek ya. Banyak kan na'udzubillah ya orang-orang yang matinya na'udzubillah buruk ya, atau pemirsa seperti lagi berzina, minum-minuman keras atau hal-hal lain, itu bisa dihindari dengan bersedekah. Karena tadi kaidahnya innas shadaqah tudfi'ul khati'ah. Berarti bonusnya selain bisa kaya, bisa dihindari dari perbuatan-perbuatan buruk. Itu bonus juga. Kematian yang jelek lah pada akhirnya ya. Kemudian menjaga harta. Ya, karena orang kadang suka bingung ya. Ini yang harus dirubah nih rasa bingungnya ketika ketika mau bersedekah dengan yang besar misal. Masa sih dengan bersedekah misalnya na'udzubillah ya, ada orang yang ngucapin masa sih dengan bersedekah yang besar bisa diganti sama Allah, bisa dijaga, padahal kan kita ngeluarin duit gitu. Makanya orang kalau belum yakin dengan keutamaan sedekah ini akan sulit ya. Dia akan bersedekah ketika sedang mengalami kesulitan di dalam usahanya. Tapi orang kalau udah yakin dengan keutamaan sedekahnya, maka dia akan mudah dan otomatis dia ketika misalnya ya, dia lagi usaha nih, usaha alhamdulillah, wah maju. Misalnya travel umroh lah yang sekarang, atau pariwisata ya, yang sekarang betul-betul yang mati, habis terpukul ya masa pandemi ini misalnya. Kan kemarin Masya Allah kan, wah hampir tiket itu sold out, ini itu, sampai konsumen nih mau beli susah, di mana-mana habis. Karena memang banyak dibutuhkan kan, jalan-jalan lah, baik umroh atau yang lain, keluar negeri. Itu sudah rutinitas yang dijalani oleh orang-orang yang ada di dunia ini. Ya baik dari luar negeri ke kita, dari kita ke luar negeri. Terus berjalan, wah masuk ini alhamdulillah segala macam. Datang pandemi, tak tutup semua. Iya. Nah orang kalau yang sudah yakin dengan bersedekah, itu akan menambahkan dan menjaga hartanya. Dia tidak akan kepikiran masa sih dengan kita mengeluarkan harta di saat sulit ini, ya akan Allah gantikan atau Allah akan jaga, sebagaimana yang tadi Ibnu Qayyim katakan ya. Tidak akan berpikiran seperti itu. Dia akan langsung ya ngeluarin dari dompetnya, istilahnya lihat orang sulit langsung kasih. Dia udah nggak ada istilah mikir, wah ini kan saat sulit ya, duit harus pegang ya, gini ya gitu. Ya enggak. Tapi ya memang jangan jor-joran semuanya dikasihkan ya, enggak juga. Tapi tetap dia tuh udah seperti refleks otomatis dengan keyakinan keutamaan dalam bersedekahnya. Karena dengan dia membantu orang, membantu saudara, membantu karib kerabat, itu sudah sunatullahnya, Allah akan apa? Sudah janji Allah dan Rasulnya akan dijaga hartanya. Itu ya yang menjadi kunci ya. Orang kalau mau ingin sukses, ingin berkah, ya maka dia harus memperbanyak sedekahnya, apalagi di masa sulit seperti ini. Mungkin tadi kita kembali ke contoh tadi, ketika dia ditutup pariwisatanya, tapi dia masih bantu orang, Allah bukain pintu rezeki yang lain, yang barangkali kita nggak tahu keuntungan faedahnya bisa lebih dari misalnya umroh, dari pariwisata kita nggak tahu. Iya. Tentu dia dapat orderan misalnya hand sanitizer. Iya, ya. Atau dia dapat orderan masker, atau dia dapat orderan baju-baju yang sekarang lagi dibutuhkan, atau alat-alat yang dibutuhkan pada saat pandemi ini. Atau juga ada salah satu masih teman kan, ketika masa pandemi gini salah satu usaha dia memang agak turun. Ya karena tadi kan ya keluar dibatasi, segala macam dibatasi. Iya. Subhanallah datang rezeki yang lain apa?
dia menjadi penyedia untuk menyediakan bansos, bantuan sosial untuk orang-orang yang sedang terkena. Dapat lagi rezeki dari yang lain. Mungkin itu bisa menjadi keuntungan atau faedah yang lebih gitu. Jadi tadi sedekah itu wajib kita harus pikirkan. Jangan ketika kita lapang baru kita sedekah. Atau juga jangan sebaliknya, ketika kita pas-pasan, kita ingin diberi kesuksesan oleh Allah, kita baru sedekah. Pas susah tuh kita suka sedekah. Begitu agar sayang. Allah ganti. Pas Allah kasih banyak, kita malah jadi hitung-hitungan. Malah setiap mengeluarin, wah saya kan udah capek-capek nih, kemarin saya ini susah, sekarang saya sukses. Maka setelah saya sukses gini, saya ngasih ke orang yang di pinggir jalan, kasih gini. Kadang kan suka begitu orang kalau udah diberi kesuksesan. Jadi kan gitu ya. Jadi sedekah tuh harus di dua kondisi. Saat sulit kita tetap harus nyisihin, usahain lah ya. Kita usahain biar bisa bantu orang. Ya walaupun dengan harta yang sedikit tuh nggak apa-apa. Yang penting kita ada niat untuk mengeluarkan sedikit harta kita bantu orang. Ataupun juga ketika kita diberikan kelapangan gitu. Karena kan banyak orang yang, maaf ya pemirsa, kadang dari sulit terus menjadi kaya, dia tuh merasa duitnya ini sangat berharga karena dia tuh perjuangannya sangat besar. Iya kan? Tadinya dia susah, rumah juga kecil. Nah sekarang dia mendapatkan dengan perjuangannya yang cukup lelah, yang panjang ya. Kadang bisa sampai 10-20 tahun. Nah ketika sukses, dia lihat orang-orang minta-minta. Mungkin ibu-ibu tuh, oh enak banget nih, saya dulu usaha. Nah kadang kan suka begitu ya. Iya benar. Pas dia waktu susah, dia mudah bantu orang. Karena mungkin tujuan dia ingin diberikan kemudahan, ingin diberikan kesuksesan dan segala macamnya. Nah, makanya ya ketika kita beramal, yaitu usahakan tetap tujuan utama kita itu untuk akhirat. Dunia ini hanya sebagai pelengkap saja, sebagai yaitu sampingan. Jangan sampai kita sedekah ini karena tujuan apa? Kita ingin dapat mobil baru agar dimudahin oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sedekah ini agar jabatan kita dinaikin. Itu nauzubillah tujuan yang hina ya. Tujuan dunia ini kan fana. Tapi kalau kita sedekah karena ingin dinaikkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, ingin dihapuskan segala dosa. Pokoknya tujuannya akhirat. Dunianya nanti ngikut insyaallah ya. Jangan sampai tujuan utama kita ketika kita beramal soleh ini dunia. Itu nggak bagus. Ya bahkan sebagian ulama itu tidak bolehlah kita melakukan amalan-amalan soleh, contoh puasa Senin Kemis agar badan kita ini tidak buncit, agar ya terjaga program fitnessnya, segala macam itu nggak bagus. Sayang. Kita tetap puasa Senin Kemis ini karena mengikuti sunnah Rasulullah agar dikelompokkan dengan orang-orang yang dicintai nanti ketika hari di padang mahsyar dengan orang-orang yang kita cintai, misalnya gitu. Nah itu sangat mulia tujuannya. Dunia nanti otomatis sudah akan ngikut ya. Dengan kita puasa sunnah, ya otomatis kesehatan itu akan datang, keberkahan dan hal-hal lainnya. Begitupun juga sedekah ya. Jangan sampai jadi para pemirsa sedekah rajin. Masya Allah nih, kok saya lihat tiap hari masukin terus nih duit ke kotak infak misalnya. Iya lagi ngebangun rumah nih, lagi pending. Bukan nyindir. Tapi maksudnya gitu, jangan sampai lah. Atau dia bantu orang tua karena apa? Oh lagi ada yang diincer ya. Iya karena udah gitu lupa tuh. Jangan itu tujuan dunia hina, fana lah. Ya, nauzubillah tabrakan tuh mobil apa habis atau kebakaran misalkan rumahnya atau umur segala macam kan. Tapi kalau akhirat nggak ada habisnya. Menjadi celengan. Intinya akhirat, dunia pasti ngikut. Gitu. Kemudian yang ketiga yang terakhir ya, untuk menjadi amalan ya, usaha kita ini agar dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, itu dengan kita rajin-rajin menghidupkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya ya, yaitu adalah sholat duha. Gitu. Jadi dari sholat duha ini yang disebutkan ya oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang keutamaan orang-orang yang menjaga sholat duha, dan yaitu bahwa orang yang melaksanakan sholat duha itu seperti orang yang bersedekah dengan persendiannya, sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sabda yang menjelaskan tentang keutamaan sholat duha. Dan yang perlu kita ketahui ya,
di dalam masalah persendian ini yang menjelaskan tentang orang yang sholat duha, ya seperti orang yang memberikan sedekah dengan persendian, yaitu anggota badannya. Ya, itu dijelaskan di sini di riwayat Muslim ya. Innahu khuliqa kullu insanin min bani Adam ala sittina wa thalathumiyati mafsil. Ya. Sungguhnya setiap manusia keturunan Adam diciptakan memiliki 360 persendian. Gitu ya. Jadi Rasulullah SAW menjelaskan ya bahwa orang yang senantiasa menjaga sholat duha itu akan banyak melakukan sedekah di jalan Allah Subhanahu Wa Taala dengan anggota badannya. Ya karena di dalam hadis disebutkan yaitu orang yang membaca tasbih, tahmid, tahlil, kemudian juga amar ma'ruf nahi mungkar, itu semua sedekah. Okay. Nah ini semua bisa diganti dengan apa? Sholat duha. Dengan sholat duha 2 rakaat. Jadi besar sholat duha ini keutamaannya. Jadi kalau kita sedang dalam keadaan sulit seperti ini, tapi kita masih ingin dikatakan bersedekah di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, kita rajinkan apa? Sholat duha. Sholat duha. Karena mudah-mudahan dengan kita menjalani sholat duha ini, tentunya lillah ya, karena Allah Subhanahu Wa Taala, dan ini termasuk sedekah dengan persendian atau anggota badan. Kembali lagi ke poin yang kedua, sedekah tadi keutamaannya apa? Besar, ya, menjaga harta dan segala macamnya. Jadi 3 poin inilah yang kita harus jaga ya, Sofyan ya. Kita sedang kan kita pengusaha juga nih Yan. Iya. Kita sedang merintis, alhamdulillah, dan usaha-usaha kita juga ya dalam masa pandemi ini ada goyang, ada segala macamnya, ataupun juga pemirsa jaga 3 amalan ini, ya. Yaitu yang pertama adalah bangun di pagi hari. Ya jangan karena orderan lagi sepi, bangun zuhur aja. Iya. Sekarang kan sudah gitu. Iya, otomatis. Pagi sih nggak ada yang beli, kosong, lagi corona gini mah, atau gimana gitu ya. Iya. Nanti aja masuknya siang. Toh segini-segini udah 2 bulan. Nah ini pesimis ini Yan, yang muncul di orang-orang yang bangunnya siang. Misalkan, oke, daripada kan dia nggak ada pekerjaan gitu ya. Dengan di pagi hari itu dia bisa mengisi kosongan waktunya dengan zikir. Iya, di selain zikir dia terus harus usaha. Allah Subhanahu Wa Taala itu akan melihat ikhtiarnya dia ya. Terkadang dia sekali keluar nggak dapat, coba di hari kedua, di hari terus. Sambil kita sebagai orang yang sedang diberikan mungkin ke lapangan atau pemirsa melihat orang-orang yang sedang membutuhkan, kita bantu, kita beri pekerjaan kalau emang memungkinkan. Nah ada celah kita kasih bantu. Gitu. Jadi kita kembali lagi, intinya tadi bangun di pagi hari itu sangat penting, yang menjaga kesuksesan usaha kita. Kemudian yang kedua adalah kita bersedekah. Ya, usahakan baik di saat senang ataupun di saat sulit, sebagaimana tadi Allah Subhanahu Wa Taala firmankan ya di surat Al-Balad ya, ayat yang ke-14. Itu di hari kelaparan. Jadi orang-orang kelaparan kita beri makan. Di saat pandemi seperti ini kita bantu orang-orang yang sedang sulit. Maka itu akan mendapatkan insya Allah keberkahan, dijaga harta kita dan segala macamnya. Dan yang terakhir, yang ketiga, bila harta kita tidak ada, ya sangat sulit segala macamnya, maka isi dengan amalan-amalan yang baik. Di antaranya sunnah Rasulullah SAW itu dengan sholat duha atau amar ma'ruf atau tasbih, tahmid, tahlil itu termasuk ya. Karena kan tadi disebutkan tasbih itu seperti bersedekah, tahmid juga, tahlil juga, amar ma'ruf nahi mungkar juga sama seperti bersedekah. Tapi itu semua bisa diganti dengan sholat duha. Jadi banyak amalan-amalan yang bisa kita lakukan dengan mudah ya. Alhamdulillah Allah berikan itu dalam rangka kita bersedekah di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi 3 hal inilah yang kita harus jaga, dan tentunya sertai ya rasa yakin yang di dalam hati kita bahwa apapun yang Allah Subhanahu Wa Taala takdirkan ketika saat sekarang ada pandemi, itu semuanya baik untuk kita. Ya, mungkin di saat pandemi seperti ini Allah menguji orang-orang yang sedang kaya. Allah berikan cobaan sekarang hampir merata. Bagaimana sikap hamba-hambanya ketika datang cobaan ini di usaha-usahanya dia yang sedang maju pada saat sebelum pandemi, iya kan? Iya. Terus? Jadi yang 3 tadi ya, kita hadirkan rasa yakin di dalam kita usaha ini bahwa semua yang Allah takdirkan itu baik. Ya. Sehingga ya kita tidak akan putus dari yang namanya doa.
Ya, karena dengan kita berdoa ya, Allah Subhanahu wa taala itu akan jaga semua, bukan usaha aja, sehatnya kita, apalagi di masa wabah ya. Keturunan kita, ya usaha kita dan yang lainnya itu akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dengan doa yang yakin. Jadi tadi yakin dengan apapun kehendak Allah itu akan menjadi penjagaan atas tiga amalan tersebut. Seperti itu, Bos. Nah, sekarang kalau yang doa Rasulullah kan pernah tahu tuh kayak yang Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Itu masuk ke amalan nggak? Itu menjadi doa yang diperintahkan ya. Rasulullah SAW yang disebut dengan jawami'ud doa. Jadi disebut dengan jawami'ud doa ini adalah doa yang singkat tapi maknanya itu luas. Itu yang disunahkan. Iya. Jadi ketika kita misalnya pengen diberikan ilmu yang bermanfaat, misalnya contoh kita ingin mendapatkan manhaj yang benar, yang sahih, atau ilmu dunia yang berkah seperti kedokteran, insinyur yang tidak keluar ya, atau juga rezeki yang baik, yang halal, baik rumah yang bagus, anak keturunan yang soleh, solehah, istri yang solehah atau suami yang soleh ya. Kemudian amalan-amalan yang diterima. Itu kapan dibacanya? Kapan saja, terlebih lagi di waktu-waktu yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala seperti bainal azan wal iqamah, antara azan dan iqamat. Atau di hari Jumat ba'da sholat asar. Atau di ujung salam, di sujud. Itu bisa kita membaca Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbal. Pagi hari bagus ya. Pagi hari bagus di tempat di jadi baru asal kita di waktu melakukan aktivitas ya. Iya. Ataupun juga ya dia membaca hampir sama dengan Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, datangkanlah kepada kami dunia dengan baik. Oh. Iya gak? Iya. Dia minta dunia dengan kebaikannya. Berarti apa aja yang anak, istri, harta, jabatan, mobil, rumah itu semua masuk ke dalam dunia yang baik. Ya. Itu tadi masuk ke dalam paket doa lah sebagai penutup. Intinya 3 tadian. 3 amalan tersebut dijaga. Mudah-mudahan itu bisa menjadi sukses usaha atau menjadi orang kaya. Jadi itu yang kita bahas pada kesempatan kali ini ya, untuk sekaligus juga program giveaway dari produk. Mana tadi botolnya? Sebut lagi dong ya. Oh iya. Jadi itu yang pembahasan. Sampai habis tuh. Iya dari kita. Jadi itu yang pembahasan kita untuk kesempatan kali ini ya, tentang menjadi orang kaya. Jadi orang kaya. Cara menjadi tutorial. Mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah, lebih lagi di masa pandemi seperti ini. Ya perlu kita menjaga yaitu amalan-amalan yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan ya. Karena kita ingin di masa-masa seperti ini kita tetap bisa fokus dalam menjalani kehidupan kita. Karena orang yang ketika diberikan kemudahan di dalam rizkinya ya, urusannya diberesi, baik hutangnya, pekerjaannya, maka ibadahnya itu akan nyaman gitu ya. Ya berbeda dengan orang yang diberi kesibukan dunia. Hutang ada, ini ada, itu segala macam. Ditakutkan nanti nyerempet ke masalah ibadahnya. Lagi sholat, takbir bisa sampai 6 kali nanti. Mikirin utang, mikirin cicilan, mikirin ini gitu. Makanya kita ya mudah-mudahan dengan 3 amalan ini kita dihindarilah dari keburukan-keburukan tersebut. Ya sehingga banyak kebaikan, khususnya kesuksesan di dalam usaha kita. Nah alhamdulillah program ini kan disponsori ya oleh Tafa Coffee. Produk barunya nih. Belgian coklat, masya Allah. Ini juga yang memberi giveaway-nya. Jadi jangan lupa kami ulangi ya nih. Apa aja yang pertama yaitu sebutkan berapa logo yang muncul di video ini. Ya. Jadi di video ini nih berapa kali logo yang seperti ini muncul. Nah jumlah dari logo ini yang muncul di video kita ini di YouTube itu ditulisnya di mana? Dikirimnya di DM.
Instagram ya, Instagram kita ini ya cari Arabian Brothers. Untuk kesimpulannya yang kedua baru di komen YouTube. Baru di komen YouTube. Jadi jangan sampai jumlah dari logonya masuk ke komen YouTube. Komen YouTube itu akan kita hapus. Ingat ya. Karena yang lain takutnya nanti lihat. Iya. Dan jangan lupa karena ada gamenya itu berapa kali logo ini muncul, untuk para pemirsa diharapkan nontonnya yang full, jangan di skip. Akhirnya ngitungnya salah. Iya, karena kemarin pas kita game yang pertama tuh atau giveaway yang pertama banyak yang jauh dari hitungan ya. Ada yang sampai 22 sebutin ya. Ada yang 23, 25. Iya. Itu kan jauh ya. Atau mungkin dia karena fokus dengan ini kali, dengan cari kesimpulan dari ceramah kita. Ya, cuman kan syaratnya ada 2. Iya sayang, bisa dua-dua aja ya. Iya.